cair 1,4 M. Yang tadi tuh, yang privat terakhir keluar. Terus privat lagi cair 5 miliar. Terus kemarin cair lagi 12 miliar. Nah ini barusan saya ajarin untuk cair yang 100 miliar minggu ini. Saya aja yang ngajarin sampai, Mbak kamu udah privat berapa kali Mbak? Udah nggak kehitung gitu. Kita kadang baru privat sekali aja ngarep. Goblok. Baru 10 juta pengen 10 miliar cairnya. Nggak bisa lah. Jadi dia awalnya cair 1,4 miliar. Gadis, lo tadi denger kan ya? Tamu saya ya. Denger gak lu? Yang pertama cair 1,4. Yang kedua cair 5 miliar. Yang ketiga cair 12 miliar. Nah ini lagi cair mau 100 miliar. Mau saya, Bapak dan Ibu kalau bisa harus dong. Ini hajatnya cuma recehan kayaknya lama bener. Aduh. Aduh saya kadang gregetan. Praktekin dong ilmu RDAI. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi jam 00 wajib. Nah begitu. Ini enggak. Bangunnya jam 1. Ya Allah. Bangunnya jam 2. Nggak boleh Pak. Jam 00. Lewat dikit boleh lah. Lewat 15 menit oke lah. Toleransi lah. Tapi kalau udah bangun jam 1 udah kejauhan. Udah 1 juta lumayan. Hah? Kalau jam 1. Iya nggak bisa. Mau tahu tadi yang cair. Perempuan bukan laki. Gadis tadi yang cair laki apa perempuan? Perempuan. Tadi kan dia deketin saya di sini dengerin. Dia agamanya Buddha, ya. Buddha, dia umurnya baru 16 tahun, ya. Kebalik. Nah, dia Buddha, tapi kan ada acara apa? Dia bawain saya gurame. Bawain apa kamu? Gurame gede. Sama apa? Gurame talas gede. Nah ada tamu saya. Saya bilang, Mbak, kamu privat udah berapa kali? Udah nggak kehitung Pak Haji. Terus saya tanya, yang pertama cair berapa Mbak waktu datang? 1,4 miliar tunai. Yang kedua cair 5 miliar tunai. Yang ketiga cair 12 miliar tunai. Nah sekarang Pak Haji mau cair 100 miliar tunai. Oh yaudah, akhirnya kita ngobrol. Nah si gadis tadi dengerin aja nguping ya. Tapi dia ngantuk. Tadi saya kasih itu ya, kopi racun apa itu. Saya beliin kopi. Nah mau saya, Pak, kan contoh tamu RDAI, alhamdulillah udah banyak yang pada cair meraktekin ilmu 18. Coba dong Bapak dan Ibu praktekin. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya, Haji. iya. Punten ya. Perkenalkan nama saya Ibu Nunung dari Sukabumi. Hah? Iya, boleh. Iya. Boleh. Ya, ayo boleh. Hah? Kasihnya nanti sama Uje. Tuh Je, tanganin dulu Je. Ini, yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Nunung Widaningsi dari Kota Sukabumi. Ya. Alhamdulillah saya dapat
Ini RDA, ilmu RDA ini dari seorang teman juga dari Sukabumi, Ya. namanya Pak Basir sama Bu Ida yang katanya sudah beberapa kali ke sini. Ya. Nah, saya dikasih tahu dan alhamdulillah sebulan ke belakang sudah saya lakukan Pak Haji apa yang saya lihat di YouTube juga gitu ya Pak Haji, dari Ya. mandi, ketawa-ketawa sampai apa yang ada di YouTube punya saya laksanakan Pak Haji. Cuman waktu 10 hari ke belakang tuh saya berhenti dulu karena saya dirawat Pak Haji, kena vertigo gitu. Waktu itu ada kendala ya, masalah utang piutang gitu, saya ditagih sama yang punya rumah juga, sama kosan anak gitu, Iya. sama yang ke bank juga gitu. Jadi terlalu pemikir gitu kayaknya langsung itu. Jadi baru kemarin saya maju lagi Pak Haji, mandi lagi gitu. Cuman saya nggak bisa ngaji, belum bisa 12 juz Pak Haji, baru sampai 5 juz. Di juz kedua saya udah diketawain sama kuntilanak tuh di rumah. Oh iya. Tapi dilanjutin aja nggak apa-apa gitu Pak Ya. Haji. Ya mudah-mudahan dengan saya datangnya ke sini sama Pak Haji bisa dijasa Pak Haji ya. Boleh. Supaya tercapai ya, supaya kobul gitu. Saya maunya cair 1 miliar Pak Haji buat bayar ke bank juga, ke tempat kerja, ke teman, ke saudara, Kan ke tadi orang udah tua. diajarin mbak-mbak yang tadi tuh saksinya gadis tercinta umur 16 tahun. Dia Iya, Pak. privat pertama, besoknya dia praktekin hasil privatnya cair 1,4 miliar. Dia privat lagi, dia praktekin ilmu RDI cair Iya, 5 miliar. Iya. Dia praktekin lagi privat lagi cair 12 miliar. Barusan tadi privat lagi 100 miliar itu. 100 miliar. Nah, mbaknya Allah. juga paksain Iya, ilmunya iya, Pak Haji. RDAY. Iya. Bisa? Ya bisa Pak Haji ya. Terima kasih Sip, Pak Haji. tepuk tangan Ya, dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Supriyadi dari Bekasi. Saya usahanya di daging. Usahanya? Di daging, jualan daging. Daging sapi ya. Daging sapi. Iya, betul. Udah lihat sapi saya? Ya, lihat. Jangan ke belakang ya. Ya. Nah, 2 bulan ke belakang sini usaha saya lagi menurun. Ya. Cuman kan saya nggak bisa tahajud tuh karena Ya. harus berangkat dari jam 10 Ya. sampai jam 11 siang. Ya. Ya, jadi saya minta pencerahannya Pak Haji Ya. gitu, gimana caranya Ya. di selain istilahnya sholat tahajud itu apa Ya. saja yang harus dilakukan saya gitu Pak Haji. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya itu aja sih, cuma nggak bisa ngelaksain tahajud doang. Ya jam 10 udah berangkat, jam Oh, Bapak 11, udah pagi jam 10 malam berangkat. jam 10 malam berangkat ke Sampai pasar. Jadi ke Bapak Jagal nggak bisa dulu. sholat tahajud. Ya, Sekarang pertanyaannya, Bapak berangkat tiap hari jam 10 malam. ya betul. Dari berapa tahun yang lalu tuh? Dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya, Sekarang Bapak punya gak rumah 1000 meter? belum punya, Gak punya. Punya gak mobil kayak saya, Alphard, belum punya, Hammer, belum, Pajero, belum, Rubicon, belum, Fortuner? belum. Motor aja masih ngredit Pak Haji. Aduh. Istri kredit gak istri? Jadi gini Pak, Bapak maksain ke pasar, nggak apa-apa Bapak ke pasar. Iya. Tapi kalau udah jam 00, Bapak izin dulu sama karyawan Bapak, tungguin ya, bentar ya. Saya mandi, Bapak mandi jam 00 di pasar, bayar tuh di toilet di kamar mandi di pasar, mandi jam 00. Begitu, bukannya mandinya jam di rumah, mandinya di pasar. Jam 00 mandi, habis mandi Bapak nanti ke musolah di pasar. Nah, Bapak tahajud. Habis tahajud Bapak baca Quran. Cuman 1 ayat 2 ayat aja buat syarat. Buat syarat aja ya. Iya. ya. Tiap hari begitu. Nanti ada orang linglung kasih modal Bapak 10 miliar. Amin, amin, amin. Begitu. Bapak jangan nggak mandi, harus mandi. Iya, iya. Wajib.
bawa pandan dari rumah 9 lembar, cemplungin di kamar mandi di pasar. Nanti udah mandi, pandannya diangkat lagi, bawa pulang lagi. Iya, siap Haji. Begitu, harus mandi. Karena gini Pak, orang yang mandinya jam 00 Ya. itu saldonya nggak mungkin di bawah 1 M, nggak mungkin. Orang yang mandi jam 00, orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Nah, coba praktekin. Ya insya Allah Pak Haji. Saya Oke? Pasti saya praktekin. Ini berlaku buat semuanya. Iya. Makasih Pak Haji ya. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Suwardi dari Bantar Kambing. ya, Saya mewakili anak saya Pak Haji, katanya nggak bisa masuk ke sini. ya. Berhubung masih 16 tahun. Umurnya berapa ya? 16 tahun masih sekolah. Oh, 16 Iya, tahun. dia kan sering melihat di IG. Apa? IG-nya Pak Haji. IG. Sekarang Iya. anaknya mana? Ada di luar. Ya udah ambil panggil. Oh, iya. Suruh saya. Boleh. Ayo panggil. Suruh saya boleh. Nanti kupingnya ditutup pakai kapas. Kalau saya ngomong jorok. Ayo panggil. Panggil dulu. Soalnya ini acaranya di atas jam 10 malam. Ngomongnya lembut bener saya. Aduh. Iya, ngomongnya terlalu lembut. Yang dengerin yang lembut-lembut. Mana? Yuk, yang lain dulu deh nanya, nggak apa-apa yuk, yang lain. Iya. Yang lain dulu yuk, yang lain. Iya, Ya. Assalamualaikum. Diri. Nama Saya Foni Pak Haji. Foni. Iya, gitu. Pak Haji, Assalamualaikum. Saya alhamdulillah nih sejak kenal sama Pak Haji, saya dulu prakteknya sama Pak Haji, Pak gimana nyadarin adik saya biar mau sholat lagi. Nah alhamdulillah udah bisa sholat lagi kan Pak. Sekarang anaknya juga sudah berangkat ke Australia Pak. Saya praktekin ilmunya Bapak gitu. Adik saya yang saya sempat tanya sama Bapak nggak mau sholat gimana caranya, yang Bapak bilang suruh usap-usap 9 kali. Remes alat kelamin Iya, mbaknya. itu. Diusap ke anaknya. Iya, Pak, saya mau tanya nih Pak. Sebenarnya hari ini kan saya niat banget mau ijab sama anak yatim kurung. Kebetulan karena tadi saya datang telat, saya kecelakaan Pak di jalan. Nah, tabrakan Pak di Pasar Luiliang situ Pak, pas mau ke arah Ciampea. Nah, Tabrakan. iya Pak, mobil saya ditabrak. Barusan. Barusan Pak, jam 10-an. Mobilnya ditabrak Iya, apa saya ketab- lagi- mau kamu nabrak? Enggak Pak, saya lagi diem di depan warung, saya ditabrak sama orang yang lagi ngantuk. Sampai hancur banget gitu belakang saya nih Pak. Oh, orangnya ngantuk. Ngantuk gitu. Nabrak Nah, mobil kamu. iya, terus dia sama sekali nggak minta maaf Pak awalnya gitu. Ya udah, saya bilang tuh sama warga, saya mau ke rumah Pak Haji. Oh Pak Haji RDA ya, iya saya bilang gitu kan. Tapi orang ini tuh maksanya besok mau tanggung jawabnya bawa ke bengkel biasa Pak. Kan salah satu amalan Bapak tuh terima takdir ya. Apa? Terima takdir dari Allah gitu Terima kan, Bang. takdir. Ya, nah saran Bapak kalau besok orang itu mau tanggung jawab, kan saya tadinya nggak tahan STNK-nya Pak. Mobil Karena tadi, kamu mobil. Iya, mobil. Yang nabrak mobil apa motor? mobil Pak, EPV. mobil. Tadi dia pun kondisi ngantuk, terus dia mau masuk ke got, tapi warga pada nolongin karena dia bilang saya ngantuk banget abis berantem sama istri saya. Mungkin apa gimana? Pokoknya dia ribut-ribut gitu Pak. Mobil kamu apa mereknya? Mobilio Pak. Mobilio. Dia Iya. mobilnya apa? Dia EPV Pak. Saya baca STNK-nya itu punya PT. Oh, Jadi tadi saya kan sama suami nih Pak gitu. Terus jadi saya mau tanya Bapak, kalau saran dari Bapak kita menghadapi situasi masalah yang kayak gini, ya udah biarkan dia semampunya atau jangan ikutin. taruhlah kita. gini ya Mbak, nih maaf ya. Iya. Mobil kamu ketabrak. Kira-kira kalau didandanin misalkan berapa? 5 juta misalkan. Ya habisnya 5 juta. Yuk duduk, mbaknya duduk sini, ntar nanya. Bapak duduk sini, ya. Taruhlah dandanin habis 5 juta. Sekarang hajat kita kan 10 miliar. Justru mbaknya aja yang saran saya yang dandanin. Sambil mbaknya nyumpain. Ingat gak? Apa Pak? Haji Binyamin Sueb, Sidul anak Betawi. Dia nyumpain siapa? Nyumpain Sidul.
Dul. Ah, kaget. Ya. Makanya saya dalamnya dicopot. Biar mic-nya enggak dengung. Dul. Lu udah gue sekolahin jadi sarjana malah jadi supir oplet. Gue sumpahin lo jadi gubernur. Jadi gubernur gak? Padahal itu di sinetron nggak ada skripnya, nggak ada. Itu karena dia apa? Spontan. Nah mbaknya juga mah suami spontan aja. Saya juga begitu. Poji, kalau kamu masih main air, papa punya mobil Robicon. Poji, kalau kamu nggak sekolah, papa punya mobil Hummer. Nah mau saya, Hummer berapa harganya Pak sekarang? 5 miliar. Ada Hummer harga 1 miliar. Nggak ada lah 5 miliar. Nah gimana nih gue nyari objeknya nih, biar gue bisa punya Hummer. Anak gue aja gue sumpahin. Tapi kan gue nyumpahinnya yang positif. Jangan ngomong gini, Poji, awas kalau main air, nanti kepleset ya. Kepleset gak? Kenapa kata-kata kepleset keluar? Malah kejadian. Poji, jangan main air. Kalau Poji main air, bayar listriknya mahal. Tak tek. Aduh. Nah, justru kalau kita lagi ada musibah atau kita lihat di depan mata kita nggak suka, kesempatan kita nyumpahin untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan siapa? Kita. Kayak saya nih pengen punya Hummer, ya gue sumpahin anak gue. Punya Hummer, punya Robicon. Jadi itu mobil hasil sumpah serapah. Nah mbaknya juga gitu. Atau mbaknya terima dulu dah bengkel yang jelek, sumpahin. Oh gitu Pak ya. Iya. Iya Begitu karena Mbak. remuk banget Pak. Terus saya bilang, Hah? yuk tadi tuh saya lihat gini, di satu sisi yang nabrak saya mobilnya tahun 2012 Pak, gitu kan. Orangnya juga Apa? tahun 2012 Pak. Dia mobil yang ditabrak itu lebih tahun tua gitu. Saya nggak tega juga karena saya ngelihatnya kayak jangan orang ini juga lebih susah gitu kan. Tapi dia sampai ngomong, saya udah minta berhenti tapi istri saya nyuruh terus aja gitu. Jadi dia akhirnya bilang, saya pikir nih jalan cepat gitu. Sampai diketawain Pak sama orang-orang waktu dia ngomong gitu. Karena itu pasar kan Pak gitu. Ya udah sih gitu. Jadi saya, ya Allah. Sekarang gini aja mbaknya, sekarang gini aja. Yang hancur mobil mbaknya apanya? Semua itu Pak, lampunya sampai ke dalam, belakang sampai penyok, nggak bisa dibuka. Belakangnya? Parah sih Pak. Tadi soalnya saya pas estimasi sama orang Honda, dia bilang, Mbak itu lumayan loh gitu, di atas 5 jutaan gitu. Itu Sekarang soalnya, hajat mbaknya berapa? Nilainya? Ada 10 miliar hajatnya. Iya, saya sih pingin punya 1 M lebih Pak. Nah, Pengen 1 menghajat M, itu. anggap aja kita apa ya namanya? Buang Kayak orang sial mancing gitu ya Pak. ikan, Mbak. Kita mancing ikan nih. Mbaknya namanya siapa? Foni. Iya. Fon, lagi ngapain Fon? Lagi mancing ikan Pak Haji. Ikannya mana Fon? Umpannya mana Fon? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Kira-kira dapet ikan gak? Oke. Paham. Jadi lo mesti ngumpanin dulu. Jadi lo mesti legowo. Kalau dia memang mampunya berapa, ya udah terima. Mbak, saya mampunya cuma 1.800.000, ya udah terima. Nah, sambil nyumpahin gitu. Mbak, saya lagi punya hajat gede, Mbak. Kalau mbaknya setuju, dia ngasih duit berapa aja kamu terima. Nanti dandanin kurangnya berapa, kamu minta saya. Nanti saya mau nyumpahin mbaknya. Pak, tapi ada alhamdulillah satu keajaiban Pak sejak saya ikut Bapak. Enggak maksudnya. Iya. Tenang aja nanti saya perbaikin maksudnya gitu. Hah? Lu dibocorin. Jangan dong Pak. Dasar. Pak, tapi ajaib Ya. Pak, banyak keajaiban. Saya meraktekin Bapak, semua ilmu Bapak.
nggak masuk di akal dan logika saya, tapi itu nyata Pak. Pertama, saya kan punya cicilan. Tiba-tiba cicilan itu udah kebayar Pak, sampai 2 bulan dan masuk di tanggal yang saya nggak pernah ada uang di transaksi tanggal segitu, maksudnya gitu ya Pak. Terus banyak hajat-hajat kecil. Sampai sekarang tuh leasing misalnya yang saya ada utang Pak, mereka tuh nawarin saya aja deh yang bayarin dulu, gimana nanti kalau punya uang baru diganti. Itu sering banget Pak kayak gitu. Jadi sampai suami saya tuh sampai bingung, kok bisa ya, kok jadi gitu semua ya gitu. Bisa Jadi Mbak, saya- kan di Al-Quran ayatnya Itu, Pak. malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa, bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Jadi kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak mungkin. Makanya RDAY, Rumah Doa Anak Yatim, kita punya jargon yang tidak ada di luaran sana. Apa tuh jargonnya RDAY? Selama masih bisa dipermudah, buat apa dipersulit? Tapi kalau Bapak keluar dari RDAY, jargonnya dibalik. Selama masih bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Bener, saya nggak bohong, coba dah. Kemana aja dah, misalkan bikin KTP dah, perizinan dah. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? KDRD enggak, dibalik. Jadi mbaknya tinggal besok tanya sama dia mau berapa. Saya cuma punya uang 3 juta. Ya udah, mbaknya nanti bawa ke Ketok Magic. Di Ketok Magic aja dulu kalau memang bisa diketok Magic. Kalau memang nggak somplak chatnya. Habisnya berapa? Misalkan 5 juta. Saya subsidi 2 juta dari saya pribadi. Gitu. Kok Pak Haji mau? Ya kan kamu pasien saya. Iya Pak, Gitu. hancur. Tenang aja, nggak usah sedih. Misalkan saya nggak mau tanggung jawab, saya pasang badan. Ya udah, kamu nyumpahin dia dulu. Nanti setelah itu kamu ke sini. Nanti kamu di bawah tuh kan saya ada bengkel tuh di bawah, bengkelnya anak yatim. Nanti diperbaikin, gratis, free lah. Karena saya lagi nyari. Kenapa dibocorin? Enggak deh. Sip, tepuk tangan dong. Iya Pak, makasih. Ya. Jangan sedih, tenang aja. Nanti diperbaikin mobilnya, tenang aja. Assalamualaikum, Nanti Pak Haji perbaikin. Ini Ya. tadi yang saya nanya buat anak saya. Ya, nanya apa anaknya? Ayo masuk. Anaknya nanya, ayo. Nanya apa? Mana anaknya? Anaknya? Ya. Nama. Asyifah Putri Aziat Humairah. Namanya? Ya. Kegiatannya apa sehari-hari? Menghafal Al-Quran. Hah? Menghafal Al-Quran. Hafal Quran. Waduh, ini ilmu RD cocok bener tuh. Ngomongnya jorok. Iya. Sekarang mau apa nih? Mau nanya, mau cerita, mau apa nih? Bebas. Anak punya 3 hajat. Punya hajat. Apa hajatnya? Yang pertama mau banggain orang tua. Mau Banggain orang tua dengan banggain orang tua. Udah aja kamu banggain ini, seneng. Ayo dah. dengan melunasi hutang-hutangnya sama mau Kamu melunasi utang-utangnya. Bersyukur dong punya suami, punya orang tua raja utang. Utangnya berapa orang tua kamu? kurang tahu. Jadi gini Mbak, kalau kamu mau, kita kan di RDAY punya ilmu terbaru. Duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Kalau yang umum, kita nyari duit. Tapi sekarang kita punya ilmu baru, duit nyari kita. Apa tuh yang dipraktekin Pak Haji? Wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. 1. Hah? Iya, masih baca Quran 12 juz bisa gak? Jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, ya. Kedua,
sholat tobat dari maghrib sampai isya wajib 18 kali sholat tobat. Ketiga, dari 18 sifat mbaknya punya sifat yang jelek apa? Nih, nanti dibaca, nanti dikasih kertasnya. Coba kasih. Coba mbaknya lihat tuh. Nah, dari sifat 18 yang mana yang dominan? Ini berlaku semua. Misalkan 5. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, satu sifat 10 sholat taubatnya. Jadi kalau 5, 50. Nah, yang dari maghrib sampai isya 18. Yang 50-nya boleh dicicil. Habis subuh, habis duha, habis duhur, habis isya sebelum tidur. Nah, ini paksain. Terakhir, mbaknya nyumpahin kayak yang tadi. Mobilnya ketabrak, itu disumpahin. Modelnya kayak Syekh Sudais. Syekh Sudais, kalau kamu nakal, makanan tamu kasih pasir, mama. Ya, jadi mama sumpahin kamu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Nanti lihat di YouTube-nya. Nah, jadi 3, ini berlaku semuanya. Udah, nanti masuk tuh 10 miliar. Kayak tadi yang barusan tamunya Pak Haji. Privat pertama cair 1,4 miliar. Privat kedua cair 5 miliar. Privat ketiga cair 12 miliar. Tadi privat yang ketiga cair 100 miliar. Nah, kamu nanti begitu. Paksain. Bedanya apa sih Pak Haji kalau privat sama nggak privat? Kalau privat kita ngomongnya berdua. Tamu lain nggak boleh ada. Nah, nanti diajarin spesifik. Kalau ini kan nggak semua boleh. Oke, bisa? Ada lagi? Selain mau lunasin utang-utangnya, Ana juga mau umrohin kedua orang tua Ana. Mau umrohin kedua orang tua Ana. Apa? Mau umrohin kedua orang tua. Mau? Umrohin. Lah duitnya kan nggak ada. Itu dulu kerjain dulu tadi. Lah duitnya nggak ada, mau ngumrohin pakai apa? Soalnya kan nggak bisa umroh pakai alat kelamin. 16 tahun Pak. Mesti ada uangnya dulu. Kecuali kalau kamu punya suami model yang dari kayak tadi orang Papua, istrinya ngerogoh alat kelamin suaminya. Cair 100 juta. Kamu praktekin dulu yang tadi, yang 3. Nanti kan ada duit. Baru deh diumrohin mama papahnya gitu. Ada lagi? Yang kedua mau dimudahkan dalam menjaga hafalan. Hah? Mau dimudahkan dalam menjaga hafalan. Dimudahkan? Dalam menjaga hafalan. Jalanin? Jalanin amalan? Dalam menjaga Hafalan. Oh, disuwuk. Jadi alat kelamin mama kamu diremes, taruh di jidat kamu. Biar kamu gak blow on. Soalnya alat kelamin ibu kamu kan pulen tuh. Ada lagi? Yang ketiga mau sukses dunia akhirat sama istiqomah. Yang ketiga mau sukses dunia akhirat sama istiqomah dalam. Pengen apa? Yang ketiga mau sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Mesti ada uangnya dulu kan. Kalau uangnya nggak ada gimana? Kamu pengen umroh,